Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Anarsi. Saya dari kelas PAI 2D. Tujuan saya ingin membuat video ini untuk tugas UAS Tafsir Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya, yaitu terdiri dari 3 materi. Yang pertama, objek pendidikan, dan kedua, manajemen pendidikan, dan ketiga, evaluasi pendidikan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan. Perlu kalian ketahui, objek pendidikan itu terbagi menjadi 2, yaitu objek dan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pengertian objek adalah hal, perkara, atau orang yang terjadi. Pokok pembicaraan sasaran. Baiklah, selanjutnya tentang objek pendidikan menurut Al-Quran. Objek pendidikan menurut Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, keluarga. Yang kedua, kerabat terdekat. Yang ketiga, masyarakat. Yang pertama yaitu ada keluarga. Keluarga adalah personal terdekat bagi kita, baik dari objek biologis maupun dari sisi interaktif. Dalam kehidupan, maka Al-Quran begitu memperhatikan orang-orang ini. Bahkan Rasulullah SAW dalam metode dakwahnya di awal masa kenabian, beliau menyampaikan dakwah terlebih dahulu kepada keluarganya sebelum menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, yang kedua yaitu kerabat terdekat. Di awal-awal lahirnya Islam, Rasulullah SAW berdakwah kepada keluarga dan kerabat terdekat. Hal ini mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal sehat. Orang-orang yang paling mungkin menerima ajakan kita, meskipun pada kenyataannya belum tentu semuanya bisa menerima ajakan kita. Ketiga yaitu masyarakat. Setelah kita membincang tentang keluarga dan kerabat terdekat, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pendidikan, objek pendidikan terkait masyarakat terhadap istinbat hukum dalam Al-Quran. Merupakan strategi Tuhan agar dalam pelaksanaannya dapat diterima dengan baik dan tangan terbuka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran ayat Al-Quran tentang objek pendidikan. Itu ada di Quran surat At-Tahrim ayat 6, dan kedua Quran surat Asy-Syarah, dan yang ketiga Quran surat At-Taubah. Yang pertama tadi ada di surat At-Tahrim ayat 6. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang agar memelihara keluarga dari api neraka. Apapun hal ini, maksudnya yaitu bahwa kewajiban setiap orang mukmin salah satunya adalah menjaga diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat di atas memberi tuntunan kepada kaum beriman bahwa, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu antara lain dengan meneladani Nabi SAW, dan pelihara juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawabmu. Yang kedua yaitu Quran surat Asy-Syarah. Nah, berdasarkan dari firman yang dijelaskan dari Quran surat Asy-Syarah, di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berkualitas, berguna, dan bermanfaat. Quran surat At-Taubah. Dari penafsiran ayat ini bahwa
Tidaklah patut bagi orang-orang yang mukmin dan juga patut supaya mereka seluruhnya berangkat menyertai setiap musim perang yang keluar menuju medan perang. Baiklah, yang kedua yaitu materi tentang manajemen pendidikan. Perlu kalian ketahui pengertian dari manajemen pendidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti seni pengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Apapun istilah manajemen disebut dalam Kamus Besar Bahasa Inggris, manajemen berarti direaksi. Tafsiran manajemen pendidikan itu ada di Quran surat Al-Hijr ayat 16 dan 17. Nah, dari penafsiran ayat 16 menjelaskan pada kesan pertama ini menjelaskan semua orang dapat memandang langit dan merenung bintang-bintang, dan ayat ke-17 menjelaskan tentang dan telah kami melihara dia dari tiap-tiap setan terkutuk. Nah, yaitu artinya setelah setan berusaha hendak mendekati langit itu, hendak mengorek rahasia ilahi baik yang berkenan dengan wahyu maupun berkenan dengan nasib manusia. Kedua ada di Al-Mulk ayat 2. Ayat ini diterangkan bahwa Tuhan yang memegang kuasa kerajaan dunia dan kerajaan akhirat, serta menguasai segala sesuatunya. Yang ketiga yaitu tentang evaluasi pendidikan. Perlu kalian ketahui pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi secara harfiah dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dalam bahasa Arab yaitu al-takdir, dan dalam bahasa Indonesia yaitu penilaian. Dan demikian, evaluasi pendidikan secara harfiah berarti penilaian dalam bidang pendidikan atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Terdapat 3 istilah dalam pembahasan evaluasi yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang fungsi evaluasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu secara psikologis. Siswa perlu mengetahui hasil belajar mereka agar mereka merasa puas dan nyaman. Dan yang kedua, secara sosiologis. Siswa perlu mengetahui apakah mereka sudah cukup atau belum untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui siswa di antara teman-temannya apakah ada yang pandai, kurang, dan sedang. Nah, yang keempat, untuk mengetahui tingkat kesiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan. Yang kelima, agar membentuk pendidikan dalam memilih jurusan dan jenis-jenis pendidikan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah adalah guru Adam alaihissalam ketika ia diciptakan. Jika demikian, maka Adam adalah murid yang diajarkan Allah, merupakan sang guru yang hakiki bagi si manusia pertama itu. Guru tidak terbatas lelah, tempat ataupun waktu, mengajar Adam berbagai nama-nama atau materi pelajaran.